Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Chandra Asriwindasi, MPD. Presentasi ini disusun oleh Siti Julaiha dengan NIM 240700124, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD kelas B3 Purwakarta, IKIP Siliwangi. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesejahteraan psikologis anak. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang melibatkan orang tua sebagai pelaku. Fenomena ini kerap dianggap wajar atau bentuk kepedulian terhadap anak, sehingga berujung pada normalisasi kekerasan di lingkungan pendidikan. Tindakan seperti membentak, memarahi di depan umum, mencubit, atau memberikan tekanan emosional seringkali tidak dilihat sebagai bentuk kekerasan, melainkan bagian dari pola asuh yang dianggap sah oleh sebagian orang tua. Normalisasi kekerasan fisik dan verbal ini menjadi isu yang sangat mendesak karena menyebabkan trauma pada anak, menurunkan rasa aman dan kepercayaan diri anak, menghambat perkembangan bahasa sosial dan emosional anak, membentuk pola perilaku agresif atau menarik diri secara permanen, serta mewariskan pola salah asuh lintas generasi. Adapun dasar hukum Indonesia tentang perlindungan dan pemberdayaan hak anak usia dini, diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Pasal 54 ayat 1, anak di lingkungan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, termasuk dari orang tua pendidik atau pihak lain. Pasal 76C, setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, dan ancaman pidana diatur dalam Pasal 80, termasuk denda dan hukuman penjara hingga 3,5 tahun atau hingga 5 tahun jika menyebabkan luka berat. Jika pelaku adalah orang tua, hukuman dapat ditambah sepertiga. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 15 ayat 4 dan Pasal 20 menyebutkan tanggung jawab negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi anak dari unsur kekerasan. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di pendidikan. Sekolah wajib menjamin keamanan dan melaporkan dugaan atau gejala kekerasan kepada orang tua atau wali. Yang terakhir yaitu Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, menekankan penguatan tata kelola, pembentukan satgas, edukasi warga sekolah, serta pengasuhan positif berbasis hak anak. Adapun solusi yang dapat kita terapkan pada permasalahan ini yang pertama, edukasi dan penyadaran, kedua, konseling orang tua, ketiga, pendekatan kolaboratif sekolah dan orang tua, dan terakhir yaitu permodelan perilaku oleh guru. Treatment yang dapat kita lakukan diantaranya, seminar parenting positif, membuat brosur ringan, menggunakan pendekatan empatik, membuat kesepakatan tertulis bahwa lingkungan sekolah bebas dari kekerasan, materi parenting mingguan di grup WhatsApp kelas, dan guru menjadi teladan dalam penggunaan disiplin positif. Tidak boleh ada cara-cara kekerasan atas nama apapun juga. Sering ada pembelaan loh. Saya begini kan demi mendidik anak. Lo mendidik zaman now tidak dengan kekerasan. Zaman dulu, zaman bibi boomers dulu kan penuh dengan kekerasan kan. Artinya ya udah atas nama pendidikan ya harus dibentak, Ya, harus betul. dicubit, harus dijewer. Jadi seolah-olah itu cara yang benar ya. Padahal anak-anak kan ibarat bunga-bunga yang sedang merekah kan. Mereka akan tumbuh dengan segala warna-warninya dengan gemilang kalau ya diberi pupuk, disiram, dirawat dari tangan jahil. Nah, anak-anak juga begitu, harus dalam konteks yang kondusif. Menurut data nasional Simponi PPA Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, pada tahun 2021 sampai 2024, pelaku kekerasan paling banyak berasal dari lingkungan dekat anak termasuk orang tua. Jenis kekerasan terbanyak psikis atau verbal yaitu membentak, mengancam, dan fisik ringan hingga sedang yaitu mencubit serta menjewer. Bunda Yanda, ada cara yang lebih baik yang bisa kita terapkan tanpa harus berbuat kekerasan untuk mendidik anak, yaitu mengganti kekerasan dengan disiplin positif. Adapun langkah-langkah yang bisa kita terapkan yaitu yang pertama, validasi perasaan. Tunjukkan bahwa emosi anak diakui, misalnya dengan berkata, "Ibu tahu kamu sedang kesal, itu tidak apa-apa." Kedua, berikan aturan yang jelas, yaitu memberikan batasan yang konsisten. Ketiga yaitu pilihan terbatas, biarkan anak memilih dalam batas aman. Keempat, konsekuensi logis, bukan hukuman, tetapi akibat yang akan dialami dari tindakan. Misalnya, jika kamu tidak menggosok gigi, maka gigimu akan kotor dan rusak. Lalu, yang kelima, apresiasi dan penguatan positif. Berikan pujian yang tulus ketika anak bersikap baik. Jadilah pelindung pertama. Mulai hari ini, katakan tidak pada kekerasan. Kesimpulan,
Normalisasi kekerasan fisik dan verbal oleh orang tua di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran bersama melalui edukasi, pendekatan disiplin positif, pelatihan pengasuhan, serta penegakan hukum yang tegas. Sekolah perlu menjadi ruang yang aman dan suportif, serta menjalin kemitraan yang sehat dengan orang tua, agar proses pendidikan dapat berlangsung secara utuh dan bermartabat. Terima kasih atas atensinya. Semoga menambah wawasan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.